Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kembali pembahasan kita yang akan kita bahas, yaitu al-miyahu wa ahkamuha, yaitu tentang macam-macam air dan hukum-hukumnya. Salah satu kebutuhan vital dalam kehidupan kita adalah air. Air merupakan sumber kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya di muka bumi ini. Dalam Al-Quran Allah berfirman, وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ, dan kami menjadikan dari air segala sesuatu yang hidup. Dalam tubuh kita ini 60% tersusun dari air. Di bumi ini 2/3 air atau lautan. Air menjadi sesuatu yang penting sebagai sarana utama dalam bersuci, baik bersuci dari hadas atau najis. Gunanya air dipakai bersuci untuk mengangkat hadas dan menghilangkan najis. Jadi gunana wae ipake mape pacing, yaitu napatarakkai hadase nania napalai sangi najise. Beda kalau kita menggunakan tanah atau debu dalam bersuci dengan cara tayamum, ya, sebagai pengganti wudu atau mandi wajib ketika tidak ada air atau dalam keadaan darurat. Kalau gunanya tanah atau debu dalam bersuci itu hanya bisa mengangkat hadas, tidak bisa menghilangkan najis. Atau tanah ipake hanya bisa mengangkat hadas, tidak bisa menghilangkan najis. Sebaliknya kalau kita menggunakan batu atau semakna dengan batu, kita pakai bersuci dengan cara beristinja. Ya, kalau batu atau semakna dengan batu, hanya batu ini atau yang semakna dengan batu hanya bisa menghilangkan najis, ya, tidak bisa dipakai untuk mengangkat hadas. Jadi ini air yang paling utama. Air yang paling utama kita pakai untuk bersuci, karena air bisa mengangkat hadas dan menghilangkan najis. Nah, kalau air dipakai untuk menghilangkan najis, itu bisa menghilangkan bau, rasanya dan warnanya. Jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena begitu pentingnya air dalam bersuci, dalam fikih Islam ya diatur pembagian macam kategori air yang bisa dipakai bersuci, dan begitu juga hukum-hukumnya. Disebutkan di dalam kitab-kitab fikih pembagian air dan hukum-hukumnya, ya sebagaimana di dalam kitab Matan Abi Suja ini disebutkan di dalamnya bahwa al-miyahu allati yajusu bihat tathiru sab'u miyahin, air yang boleh
dipakai bersuci ada 7 macam. Jadi wai ya wadinge ipake mapepacing pitun rupa. Ma'us samai, ma'ul bahri, wa ma'ul nahri, wa ma'ul bi'ri, wa ma'ul aini, wa ma'us salji, wa ma'ul barat. Yaitu air hujan, air laut, air sungai, air sumur, dan air mata air, dan air salju. Salju yang sudah mencair, ya, salju yang sudah mencair, artinya boleh dipakai untuk bersuci. Begitu juga embun. Embun ini adalah air yang turun dari langit dalam keadaan membeku, kemudian sampai di permukaan bumi itu mencair. Nah, begitu perbedaan air. Kalau salju itu turunnya mencair, tapi pas sampai di bumi membeku. Nah, itu perbedaan salju dengan salju wal barat. Dalilnya bahwa air hujan bisa dipakai bersuci sebagaimana di dalam Al-Quran, dalam surah Al-Anfal, Allah berfirman, wa yunazzilu alaikum minas samai ma'an liyutahhirakum bih. Dan Allah menurunkan kepadamu minas samai ma'an, dari langit, yaitu air, liyutahhirakum bih, untuk mensucikan kamu dengan air itu. Ini salah satu dalil bahwa air hujan itu bisa dipakai bersuci, atau air hujan itu suci dan mensucikan. Wa ansalna minas sama'i ma'an tahura. Ya, kami turunkan air dari langit tahura, suci dan mensucikan. Kemudian dalilnya bahwa air laut itu boleh dipakai bersuci, sebagaimana hadis ya dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Abi Hurairah mengatakan, sa'ala rajulun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada seorang laki-laki yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, laki-laki ini bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, inna narkabul bahra. Ya, kami ini pergi berlayar di lautan. Wa nahmilu ma'ana al-qalila minal ma'i. Dan kami membawa persiapan air yang sedikit. Fa in tawadda'na bihi atisna. Jika kami pakai air yang sedikit ini berwudu, atisna, kami kehausan. Orang ini bertanya kepada Rasulullah, apa natawadda'u bima'il bahri? Apakah kami boleh berwudu dengan air laut? Kalau Rasulullah menjawab, huwa tuhuru ma'uhu al-hillu maitatuhu. Kata Nabi bahwa laut itu tuhuru ma'uhu, suci dan mensucikan airnya. Al-hillu maitatuhu, dan halal bangkainya dimakan. Artinya halal bangkainya dimakan. Disepakati para jumhurul ulama bahwa segala binatang yang hidup di laut itu halal dimakan. Halal dimakan. Sebagaimana dalam Al-Quran juga, uhilla lakumus saydul bahr, dihalalkan bagi kalian buruan laut atau makanan yang ada di laut. Ya, walaupun ada sebagian yang diperselisihkan oleh ulama tentang babi laut atau anjing laut, ya, diperselisihkan di sini ulama. Ya, tapi menurut jumhurul ulama, kebanyakan ulama, bahwa segala
binatang yang hidup di laut halal dimakan. Halal dimakan. Kecuali Abu Hanifah yang mengatakan bahwa anjing laut dan babi laut itu haram dimakan. Ya, haram dimakan. Nah, sebagaimana dalam Al-Qur'an, innama harrama alaikumul maitata waddama wa lahmal hinsiri. Ya, bahwa telah diharamkan atas kalian ad-dama al-maitata, yaitu bangkai dan darah, dan wa lahmal hinsiri, dan daging babi. Di sini mazhab Hanafi mengatakan bahwa lahmal hinsiri itu baik itu hinsir di babi di darat maupun ya babi laut juga diharamkan dimakan dagingnya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian ma'un nahri wa ma'ul bi'ri wa ma'ul ain, itu semuanya adalah air yang boleh dipakai untuk bersuci. Kemudian disebutkan di dalam kitab ini bahwa summal miya'u ala arba'ati aqsamin. Pembagian air itu ada 4, dan juga hukumnya ada 4. Yang pertama adalah hukum air itu tahirun mutahhirun ghairu makruhin. Air yang suci dan mensucikan dan tidak makruh dipakai. Air yang suci dan mensucikan ini adalah dinamakan dengan air mutlak. Air mutlak adalah air yang turun dari langit dan keluar dari bumi dan masih tetap sifat asli penciptaannya, masih asli sifat penciptaannya. Apa yang dikatakan dengan air yang asli? Yang dikatakan air yang asli atau air yang masih murni, air yang belum pernah dipakai bersuci. Dia panangkana ipake mape pacing, baik itu mengangkat hadas atau menghilangkan najis. Itu syaratnya yang pertama, sehingga dikatakan air itu air mutlak atau air suci dan mensucikan. Ya, syarat yang kedua, air itu tidak bercampur dengan sesuatu yang bersih. Belum bercampur dengan sesuatu yang bersih. Yang ketiga, syaratnya dikatakan air itu masih asli atau masih murni kalau belum tidak bercampur dengan najis. Kalau dalam air itu ada 3 syarat ini baru dikatakan dengan air mutlak. Karena kalau air sudah dipakai bersuci, baik itu mengangkat hadas atau menghilangkan najis, berubah itu namanya dan juga berubah hukumnya. Karena kalau sudah dipakai bersuci, sudah dipakai mengangkat hadas dan menghilangkan najis, itu dinamakan air itu adalah air musta'mal dan berubah hukumnya. Nah, jadi menjadi hukum yang kedua. Jadi ada air hukumnya tahirun ghairu mutahhirin, air yang suci namun tidak mensucikan. Apa artinya di sini suci namun tidak mensucikan? Artinya air ini suci zatnya, boleh diminum dan boleh juga kita pakai untuk bersuci. Boleh kita pakai berwudu, boleh dipakai mandi wajib, boleh dipakai untuk memandikan jenazah dan lain sebagainya. Namun yang hukum yang kedua ini, hukum air yang kedua ini, tahirun ghairu mutahhirin, air yang suci namun tidak mensucikan, terbagi 2. Ada air suci namun tidak mensucikan dari air musta'mal. Air yang dikatakan air musta'mal, air yang sudah dipakai untuk bersuci. Ya, puran ipake ro mape pacing ipake patarakka hadase nania palai sangi najise. Jadi juga air musta'mal, ya air musta'mal tak bagi 2 toi, yaitu yang pertama air musta'mal, air yang sudah dipakai untuk mengangkat hadas. Nah, itu dinamakan air musta'mal.
artinya hukumnya bersih, ya, suci. Artinya boleh kita air yang sudah dipakai mengangkat hadas itu boleh diminum, halal diminum. Namun syaratnya ini air musta'mal ini tahirun gairu mutahhir. Kalau dipakai untuk mengangkat hadas, syaratnya adalah yang pertama, airnya itu adalah air yang sedikit. Apa yang dikatakan dengan air yang sedikit? Yaitu air yang kurang dari dua kullah. Nah, karena dalam pembagian air itu ada namanya air sedikit dan ada air yang banyak. Air yang sedikit, air yang kurang dari 2 kullah. Nah, berapa itu yang dikatakan 2 kullah? Adalah yang takarannya atau volumenya itu 216 liter, atau yang disebutkan di sini wal kullatani hamsumia ritlan Baghdadi, ya takriban kurang lebih, yaitu yang dikatakan dua kullah itu adalah 500 liter Baghdad, ya. Ya, kalau dikonversi dengan liter kita ini hamsumia ini, yaitu sekitar 216 liter. Nah, kalau volume air ini mencapai 216 liter, berarti itu dianggap air itu adalah air yang sudah 2 kullah. Tapi kalau kurang daripada 216 liter, berarti dianggap air ini adalah air yang sedikit. Jadi kalau dianggapnya air banyak itu kalau 216 liter. Ada juga disebutkan di dalam kitab yang lain, yaitu Fiqhul Islam wa Adillah, itu justru lebih banyak. Kalau yang dalam kitab Fiqhul Islam wa Adillah itu bahwa 270 liter kalau itu. Jadi air yang musta'mal ini itu untuk yang telah dipakai untuk mengangkat hadas. Pertama, syaratnya dianggap musta'mal dan tahir, hukumnya tahirun mutahhir, suci namun gairu mutahhirin, namun tidak bisa dipakai untuk bersuci. Yang pertama, airnya sedikit. Kemudian yang kedua, sudah dipakai untuk membasuh basuhan yang pertama atau basuhan yang wajib. Nah, kalau sudah dipakai itu misalnya kita berwudu, ya, membasuh yang wajib, membasuh muka seumpama. Yang dipakai untuk membasuh muka ini, ya inilah yang dikatakan air yang musta'mal. Lalu syarat yang ketiganya, dikatakan air musta'mal itu kalau sudah terpisah dengan anggota badan. Artinya yang menetes. Air yang menetes itulah yang menjadi air musta'mal. Nah, air musta'mal. Namun hukumnya di sini air musta'mal yang menetes tadi ini, ya yang dari basuhan yang wajib, hukumnya adalah tahirun gairu mutahhirin, suci namun tidak bisa mensucikan. Artinya suci boleh digunakan, boleh dipakai untuk minum. Buat di pancaji inasu napa ika buah teh, napa ika buah susu. Karena hukumnya tahirun gairu mutahhir, suci, artinya zatnya suci. Kemudian air musta'mal bekas menghilangkan najis. Karena ada juga, karena terbagi dua tadi, ada air musta'mal bekas mengangkat hadas, ada air musta'mal bekas menghilangkan najis. Ini syaratnya menjadi air ini tahirun gairu mutahhir, suci namun tidak mensucikan. Ya, pertama tadi adalah sedikit, air yang sedikit, artinya air yang kurang daripada 2 kullah. Kemudian syarat yang kedua, air ini yang didatangkan kepada tempat yang disucikan. Nah, jadi kalau kita membersihkan najis itu, atau anggaplah kalau kita mencuci pakaian, ya, kita mencuci pakaian. Jadi caranya supaya air itu tidak menjadi najis, kalau kita mencuci pakaian, jadi pakaiannya dulu
Seumpama kita pakai mesin cuci, jadi pakaiannya dulu ditaruh di mesin cuci, baru airnya didatangkan. Nah, tidak boleh air dulu, karena kalau air duluan baru pakaian yang najis ini didatangkan, maka air itu menjadi air mutanajis, air itu menjadi air yang najis. Nah, tapi kalau pakaiannya dulu disimpan baru didatangkan air, maka air ini yang menjadi air yang suci, namun air yang kedudukannya menjadi mustamal. Yang syarat yang ketiga, air mustamal ini bekas menghilangkan najis adalah airnya sudah terpisah dari sesuatu yang disucikan. Artinya sudah terpisah, sudah diangkat itu. Anggaplah tadi pakaian kita yang kita cuci itu, jadi setelah terpisah pakaian itu dari air, maka sisa air ini itu dinamakan dengan air yang mustamal. Yang keempat adalah syaratnya air tidak berubah sifatnya dengan pengaruh najis. Artinya air yang kita pakai tadi ini bersuci selama tidak berubah sifat-sifatnya, tidak berubah warnanya, tidak berubah baunya, tidak berubah rasanya, maka kedudukan hukum air ini adalah tahirun gairu mutahhirin. Artinya suci ya, selama tidak berubah sifat-sifatnya. Kemudian air yang mustamal bekas menghilangkan najis ini adalah air yang tidak bertambah beratnya. Kemudian yang kedua, air yang hukumnya tahirun gairu mutahhirin, suci namun tidak mensucikan, adalah air yang al-mutagayyiru bima halatau minat tahirat. Air yang berubah sebab bercampurnya sesuatu yang suci. Kalau air ini sudah bercampur dengan sesuatu yang suci, seperti bercampur dengan gula, bercampur dengan teh atau kopi, maka kedudukan air ini adalah suci, tapi tidak boleh dipakai bersuci. Artinya tidak boleh dipakai berwudu, tidak boleh dipakai mandi wajib, tidak boleh dipakai untuk menghilangkan najis. Ya, tidak boleh. Kalau airnya itu sudah berubah dengan bercampurnya sesuatu dengan yang suci. Syaratnya ini, air ini hukumnya tahirun mutahhir, tahirun gairu mutahhirin, suci namun tidak mensucikan. Air yang sudah berubah ini disebabkan karena bercampur dengan sesuatu, ada dua syaratnya. Yang pertama, percampurannya dengan percampuran yang parah. Kalau percampurannya dengan percampuran yang parah, bagaimana kita bisa tahu dengan percampuran yang parah dengan yang tidak parah, percampuran sedikit? Nah, caranya kita membedakan itu, kalau kita mendatangkan orang lain untuk menilai air ini, apakah dia tahu bahwa air ini bercampur dengan sesuatu, dia bisa pastikan. Seumpama kita ambil air, anggaplah ini air, kita kasih anggaplah kopi sedikit, lalu kita tanya orang lain, air apa kira-kira ini seumpama. Kalau dia bisa pastikan bahwa air ini adalah air kopi, sudah bercampur dengan kopi, maka air ini dianggap ini air yang mutagayir, sudah dianggap ini air tahirun gairu mutahhir, suci namun tidak mensucikan. Namun kalau dia tidak bisa dia bedakan, dia masih ini kopi kayak ini atau teh atau susu masih dia pertanyakan, berarti kedudukan air ini masih suci dan mensucikan. Padiompi pakai majene, walaupun ada yang campur di dalam. Seperti kalau kita mandi, ya, lalu ada yang air yang percikan ke kolam seumpama atau tempat air kita yang kita pakai mandi, maka kalau bukan percampurannya dengan percampuran yang parah, maka masih boleh dipakai untuk berwudu atau mandi wajib. Kemudian syarat yang kedua, air itu tahirun gairu mutahhirin, yang berubah kalau dengan bercampur dengan sesuatu benda yang suci. Kalau najis yang bercampur dengan najis, maka kalau airnya itu adalah air yang sedikit,
maka otomatis air itu menjadi air mutanajis. Tapi kalau airnya air yang banyak, misalnya ada air kita punya tadi 216 liter, lalu ada najis yang jatuh ke dalam air itu, kita lihat kalau airnya itu berubah salah satu sifatnya, warnanya kah atau rasanya, maka kalau berubah salah satu, maka air itu adalah menjadi air yang najis. Namun kalau tidak berubah salah satu sifatnya, walaupun ada najis di dalamnya, kalau airnya itu adalah air yang banyak, air yang lebih dari 2 kula itu, maka airnya tidak mutanajis, tidak najis. Jadi kembali bahwa pembagian hukum air itu ada 4. Yang pertama adalah air yang suci dan mensucikan namun tidak makruh dipakai. Ada juga air suci dan mensucikan namun makruh dipakai. Ini air dinamakan air musammas. Kalau saya ini tidak terlalu penting kita bahas ini air musammas ini, karena daerah kita ini masih daerah yang tidak dianggap sebagai kawasan yang sangat panas. Yang membahas ini adalah kawasan yang sangat panas seperti di Mekah atau di Madinah. Ada juga yang jenis air yang keempat atau hukum air yang keempat, yaitu ada namanya air najison atau air mutanajis, air yang terkena najis. Nah, yang dikatakan air yang mutanajis adalah wallazi halat fi najasah, yaitu air yang bercampur dengan najis yang kurang, wa huwa dunal kullataini, yaitu yang kurang dari 2 kulla, au kana kullataini, atau air itu 2 kulla tapi ketika bercampur dengan najis itu berubah salah satu sifatnya. Nah, jadi dalam pembahasan kita ini, ya, inilah macam-macam air dan hukum-hukumnya. Ya, saya rasa ini yang saya bisa sampaikan dalam kesempatan ini. Ya, sebelum kita menutup pengajian kita ini, mari kita bersama-sama menutup pengajian kita ini yang bersama-sama membaca doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'mahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma zidna 'ilma warzuqna fahma. Allahumma 'inna 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin.